PSSI hingga kini belum mengumumkan siapa yang akan melatih timnas Indonesia. Sejumlah nama muncul ke publik digadang-gadang akan menukangi tim Garuda. Apa dampaknya jika pelatih tidak segera ditetapkan? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Haris Pardede dan penasihat klub Semen Padang FC Andre Rosiade. Bung Harpa, Bung Andre, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bung Ya, Iqbal. selamat malam, Bang Iqbal. Kabar baik. Selamat malam, Bang Arfa. Semoga selalu sehat. Bung Andre kayaknya senyumnya lebar nih karena peluang STY ini semakin mendekat ya, apalagi dengan pernyataan STY yang menyatakan akan memprioritaskan Indonesia. Tapi saya ingin ke Bung Harpa terlebih dahulu. Bung Harpa, baru-baru ini STY mengungkap akan memprioritaskan timnas Indonesia jika tawaran datang dari PSSI. Seberapa besar kan Sinteyong kalau melihat dinamika yang terjadi belakangan ini? Mulai dari statement wawancara tersebut dengan media Korsel plus Erick Thohir dan Sinteyong yang saling follow di media sosial mereka. Bagaimana Bung Harpa? Ya, peluangnya saya masih lebih suka untuk ngasihnya itu di kisaran 50-50 atau 51-49 untuk ST comeback ya atau CLBK. Yang pasti dalam mungkin seminggu terakhir selepas pemecatan tim kepelatihan Patrick Kluivert, berbagai aspirasi dari masyarakat sudah mengalir. Tentunya ini merupakan kontribusi kita sebagai masyarakat, sebagai fans kepada federasi. Kewajiban kita untuk memberikan masukan itu sudah kita lakukan. Ada yang macam-macam. Ada yang potnya CLBK, Sintayong comeback dengan pertimbangannya, dan juga ada pelatih tim kepelatihan baru, siapapun itu. Sehingga sekarang ya kita masih menunggu aja gitu statement dari PSSI untuk segera ambil sikap siapa yang akan mereka pilih menjadi pelatih kita gitu, karena waktu sudah berjalan, waktu akan berjalan dikit lagi, ada clock ticking, banyak event yang menunggu di depan kita. Ya, yang pasti beberapa indikasi memang masih simpang siur ya, artinya masih abu-abu, kita belum tahu. Mungkin ini menunjukkan bagaimana kerasnya tarik ulur di dalam federasi dalam menentukan siapa pelatih baru nahkoda Garuda berikutnya. Oke, Bung Andre, apakah ini artinya CLBK semakin mendekati kenyataan dengan Sinteyong yang selama ini digadang-gadang, bahkan menurut survei ya, saya kutip dari pernyataan dari artikel yang juga sempat mewawancarai Bung Harpa, juga 70-80% publik menginginkan ST comeback. Apakah ini semakin mendekati kenyataan, Bung Andre? Ya, kalau pemilihannya one man one vote warga Indonesia, pasti Coach Shin ini terpilih dengan telak ini. Kalau pemilihan pelatih pakai cara-cara pilpres ya, udah menang telak Coach Shin. Satu putaran udah Coach Shin menang. Itu satu ya. Yang kedua juga saya mendapat informasi dari teman-teman Exco juga, kalau di vote pun voting antara 15 orang pemilik suara itu, insya Allah Coach Shin juga bakal menang. Ya, jadi mayoritas rakyat, supporter menginginkan Coach Shin, mayoritas Exco pun menginginkan Coach Shin. Itu bicara hitung-hitungan. Tapi faktanya, ya, sampai sehari ini kita bicara, itu rapat Exco-nya belum ada. Ya, dalam statuta 2025, PSSI 2025 ya, itu mekanisme pemilihan pelatih timnas itu harus sesuai dengan pasal 43 ayat 1 huruf L, di mana Exco yang akan mengambil keputusan. Nah, sekarang Bung Harpa boleh teriak-teriak, Andre Rosiade boleh teriak-teriak, tapi kalau Exco-nya nggak pernah rapat, belum ada rapat, ya keputusan tidak bakal diambil. Kenapa kira-kira Sekarang Bang yang Andre? perlu diketahui publik, pertama, Kenapa tidak segera dibentuk sampai Exco-nya, Bang saat Andre? hari ini kita bicara, evaluasi kegagalan timnas saja rapatnya belum ada. Itu pertama. Yang apalagi rapat penentuan siapa yang akan ditunjuk jadi pelatih timnas, gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti, tanggal 11 Oktober kita kalah, sampai sekarang tanggal 23 Oktober, sudah 12 hari, kok belum ada rapat sama sekali Exco. Padahal setahu saya permintaan dari Exco kepada PSSI untuk dijadwalkan itu sudah banyak dan sudah dari awal mintanya. Tapi nggak tahu kenapa diulur terus, diulur. Kalau kemarin kan masih masuk akal, karena ketua umum masih ada hajatan. Nah, hajatan kan sudah selesai hari Minggu, sekarang hari Kamis belum ada. Besok kalau belum tentu ada, ya lewat lagi seminggu. Nah, FIFA Matchday sudah di depan mata. Jadi ya saya nggak tahu ya apa penyebabnya ini diulur terus. Oke, jadi itu juga masih Tapi menjadi kalau misteri kenapa soal Exco tidak segera dukungan mengadakan rapat ya? mayoritas Exco, kalau voting insya Allah Coach Shin menang.
Nah, Oke, lalu kalau voting, keuntungannya apa? Tadi kan keuntungan udah disampaikan tadi tuh. Oh, ya, soal apa? Paham kultur Indonesia, paham sepak bola Indonesia, bisa langsung bekerja. Ada lagi yang penting nih, keuntungan lebih. PSSI ini sejak Pak Erik jadi Menpora, itu tahun 2026 ini tidak akan dapat kue APBN lagi. Karena nggak mungkin yang ngasih APBN Menpora yang terima ketua umum PSSI orang yang sama. Jadi mulai 2026 kue APBN nggak dapat lagi di PSSI. Nah, kalau kita mengambil Coach Sintayong, nah kompensasi yang kita berikan ke Coach Shin itu kan bisa dikonversi jadi uh, bayar cicilan gaji, termasuk uang sign in kan tidak ada lagi, gitu loh. Banyak hal secara ekonomi lebih menguntungkan Coach Shin dibanding luar aspek teknis yang lain. Tapi sekali lagi ini kan keputusan di federasi. Kita boleh berdiskusi pagi, siang, sore, malam di berbagai televisi, di berbagai podcast. Kalau Iya. Pak Erik sebagai ketua umum PSSI dan Esko tidak dan belum mengadakan rapat Esko, ya apa boleh buat. Kita oke. tunggu terus Itu sampai yang ada membuat publik kepastian. Tapi yang bertanya-tanya ya, jelas, karena ini saya sudah ingin semakin memberikan mendekati ya Bang pesan Andre ya. FIFA Matchday itu kepada akan berlangsung pada tanggal 10 sampai ya, 11 November. 10. Artinya menghitung hari begitu. Nah, Bung Harpa, kalau tadi ada Ya. keheranan kenapa tidak segera diumumkan, bahkan rapat pun tidak dilakukan, apalagi mengumumkan soal pelatih begitu ya. Tapi ada analisis juga terkait dengan rekam jejak STY selama melatih klub yang sebelumnya ini ya, Ulsan HDFC ya, dinilai tidak berhasil menukangi Ulsan HDFC karena dari 10 pertandingan begitu 2 menang, 4 imbang dan 4 kalah, bertahan hanya 65 hari dan akhirnya posisi Ulsan HDFC ini sebagai juara bertahan merosot ke posisi ke-10 dan berpotensi masuk zona degradasi. Nah, apakah ini bisa jadi pertimbangan yang dimiliki oleh PSSI untuk tidak segera mengumumkan coach terbaru dari timnas, Bung Harpa? Ya, saya yakin itu bukan pertimbangannya ya, karena kita memilih pelatih untuk melatih timnas Indonesia, bukan untuk Ulsan Hyundai. Itu dua hal yang berbeda, dan bahkan banyak sekali pelatih-pelatih yang sukses di satu entitas, di satu klub, di satu timnas, tapi tidak sukses di klub lain. Marcelo Lippi salah satunya, kita masih ingat, dia sukses bersama dengan Juventus, tapi ketika dia di China dia tidak sukses. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi variabel yang umum itu sudah checklist semua. Tadi Bang Andri sudah mengatakan betul, ya kita sudah berbusa-busa menyampaikan aspirasi kita, mau yang CLBK, mau yang Belanda lagi sekalipun, mau yang dari Timur Kapatse, siapapun masyarakat sudah bersuara. Tapi kalau mereka nggak rapat-rapat, betul yang dikatakan tadi. Ya sampai kapanpun kita nggak akan dapat pelatih baru kita. Dan saat ini kita berbicara 18 hari lagi akan memasuki FIFA Matchday. 8 bulan lagi akan ada AFF. 1 tahun 3 bulan lagi akan ada AFC Cup atau Piala Asia. Jadi ya kita hanya bisa pasrah. Dan ini akan menunjukkan bahwa PSSI dalam hal ini tidak punya mitigasi ketika terjadi pemecatan seperti ini. Beda di periode sebelumnya. Pencatnya kita tahu tanggal 6, ya pagi-pagi dikasih dokumen, siang langsung diputuskan, 6 hari kemudian tanggal 11 atau 12 ya, itu di Hotel Mulia diumumkan pelatih baru. Itu cepat sekali, tapi kali ini berbeda. Jadi ya kita nggak tahu ya, kalau saya sebagai fans ya udah pasrah aja menunggu apa yang dilakukan PSSI, seperti itu. Mungkin nggak Bung Harpa ini ada pertimbangan finansial terkait dengan penunjukan pelatih baru timnas ini? Ya, finansial tadi udah dijelaskan sama Bang Andre dan saya sepakat ya, dan kita nggak janjian nih Bang ya. Memang karena ini pertimbangan yang logis ya, ini sangat logis sekali. Kalau kita hire pelatih baru itu udah pasti ada signing fee. Signing fee-nya kan bukan 20-30 juta, mungkin bisa miliaran atau bahkan minimal ratusan juta. Lalu kemudian gaji lagi. Sementara di coach ini tuh tinggal kita teruskan aja, kemarin yang belum selesaikan masih dicicil tuh, entah pesangonnya atau gajinya. Jadi lebih murah, dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden Pak Prabowo yang mengatakan kita harus efisien. Dan anggaran ini kan jangan salah, lo harus dipertanggungjawabkan. Pemecatan Sintayong, pemecatan PT Clevert, itu kan ada duit kita juga, duit masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, baik langsung melalui pembelian tiket, pembelian jersey, lain-lain, implikasi dari kehadiran penonton sehingga ada bargaining power untuk mendatangkan iklan dan juga broadcasting, bahkan juga ada saluran dana dari Menpora yang paling besar caburnya itu ke PSSI. Jadi ini jangan juga main-main atau sembarangan sehingga nanti akhirnya terjadi pemborosan atau kerugian keuangan negara seperti itu.
Oke, Bung Andre, kalau kita melihat soal gaya komunikasi dari STY, memang di satu sisi Coach Shin ini kalau dari faktor adaptasi, pengenalan pemain dan agenda latihan tentu sudah tidak membutuhkan waktu lagi karena sudah familiar dengan timnas Indonesia. Tapi di sisi lain pada saat itu kontraknya diakhiri karena ada masalah komunikasi dan ini pula yang disebut pemecatan oleh klub Ulsan HD ini ada masalah komunikasi dengan para pemain yang dianggap kuno dan tidak cocok katanya. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan terkait dengan jika nanti memang menunjuk Coach Shin sebagai pelatih timnas Indonesia? Iya, kalau bicara masalah komunikasi, kita lihat saja. Kan narasi yang dibangun tuh Coach Shin bermasalah dengan pemain ya di ruang ganti. Kan itu opininya. Waktu memecat Coach Shin. Saya rasa waktu Coach Shin dipecat, kita semua kan bisa melihat bagaimana kesedihan, kekecewaan para pemain di media sosial masing-masing. Bandingkan dengan pemecatan Patrick Kluivert ini. Silahkan dibandingkan. Kalau Coach Shin waktu dipecat, lihat isi Instagram anak-anak timnas seperti apa. Bandingkan dengan yang katanya tidak ada kendala bahasa, satu kultur, satu bahasa, sama-sama bisa bahasa Belanda. Coba gimana Instagram anak-anak timnas itu? Ada nggak seperti ucapan mereka kepada Coach Shin? Nah, jadi kita menjawab opini dan narasi itu dengan fakta dan data. Bandingkan saja yang orang yang dituduh bermasalah. Mungkin Coach Shin punya masalah dengan 1-2 pemain. Ya, misal ada pemain yang minta pulang sebelum lawan Cina di Cina, minta paspornya kembali. Ada pemain yang sama itu juga setelah pertandingan bilang saya yang keluar atau Sintayong yang keluar. Nah, kan itu yang saya sampaikan. Pemain inilah yang menjadi trigger awalan dimulainya gerakan-gerakan untuk pemecatan Sintayong. Dan mungkin ada juga beberapa pemain yang mungkin punya kurang sepaham dengan taktiknya Coach Shin. Ya itu kan hal yang biasa, gitu loh. Tapi mayoritas pemain ya masih mencintai Sintayong dan itu fakta itu terungkap dari unggahan media sosial masing-masing di saat Sintayong dipecat. Dan itu terasa genuine dan sincere begitu ya ekspresi dari para pemain yang sedih. Iyalah. Bang Andre, saya ingin minta komentar sedikit Bang Andre. Kalau sekarang malah aneh, ada pemain naturalisasi pasang foto Sintayong, habis kemarin dihapus hilang. Bang Andre, agak kita aneh memandang ke depan ya target timnas Indonesia ini kan media sosial target timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026 ya sebenarnya ya. Mana yang boleh posting, mana yang enggak itu. Oke. Nah, mengingat target timnas Indonesia ingin berjuang ke Piala Dunia 2026, tapi ada komentar dari asisten Kluivert Alex Pastoor yang justru menyebut sebenarnya target Indonesia lolos Piala Dunia 2026 itu tidak logis untuk tim yang tidak di ranking 100 besar FIFA. Bagaimana tanggapan Anda Bang Andre? Oh, begini. Sebenarnya kalau memang nggak logis, pertama kenapa Alex Pastoor dan kawan-kawan mau menerima jabatan ini? Itu satu. Yang kedua, publik harus ingat, di saat Patrick Kluivert dan Alex Pastoor masuk, kita tuh masih di round 3. Posisi Indonesia nomor 3 hanya tertinggal 1 poin dengan Australia. Dan kita punya peluang yang besar untuk lolos langsung di round 3. Nah, tapi setelah mereka pegang yang namanya Patrick Kluivert, Profesor Alex Pastoor, dan Dali Lanzat serta yang lain-lain yang disebut adalah tim pelatihan terbaik sepanjang masa ini, malah kena cukur lawan Australia. Ini yang menjadi salah satu penyebab awalan kita gagal di round 3. Ya, dengan gegap gempita datang ke Australia malah dicukur 5-1 di Australia. Padahal kalau Coach Shin masih bertahan, kita kemungkinan bisa curi poin di Australia, gitu loh. Karena Coach Shin itu kan hanya kekurangan puzzle namanya Oli Romini. Nah, di Australia itu puzzle yang hilang itu sudah ada waktu itu. Tapi sayang pelatih berganti. Yang masuk Patrick Kluivert yang tidak siap dan akhirnya kita cukur 5-1. Nah, inilah kenyataannya. Jadi jangan salah. Di round 3 di saat ST meninggalkan timnas Indonesia, peluang kita masih ada. Kita masih tertinggal 1 poin, hanya 1 poin tertinggal di Australia. Segala kemungkinan ada. Malah di Patrick Kluivert kita gagal di round 3.
lolos ke round 4, di round 4 malah jadi bulan-bulanan dapat 0 poin, tuh 0. Oke. Jadi Baik. itulah faktanya. Oke, Jadi baik. menurut saya Bang Andre, yang Bung harus Harpa. dilakukan PSSI sekarang, evaluasilah, beri kesempatan kepala BTN, manajer timnas menjelaskan hasil evaluasi mereka terhadap perjalanan timnas ini sejak zaman Sintayong dan Patrick Kluivert. Dijelaskan di rapat Esko, lalu diumumkan secara publik apa hasil evaluasinya, supaya kita tahu apa penyebab kegagalan ini. Gitu. Oke, kita nantikan ya Bang Andre, Bung Harpa, tentunya ini seharusnya sudah Ya. bisa dilakukan karena juga desakan publik cukup tinggi, juga survei membuktikan Dan bahwa saya ingatkan publik satu, ingin. ilmu Ya, boleh singkat mengulur-ngulur. saja Bang Andre. Jadi gini, ilmu mengulur-ngulur waktu ini nggak laku di publik. Publik sampai kapanpun pasti akan menuntut pertanggungjawaban PSSI kenapa ini gagal. Jadi mau diulur sebulan, pasti publik akan kejar tiap hari. Nggak laku ilmu mengulur-ngulur waktu. Itu saya ingatin Baiklah. kepada petinggi PSSI. Jadi ini saatnya PSSI membuktikan ya bahwa memang harus segera membangun kembali mental dan juga semangat dari timnas Indonesia dengan menunjuk pelatih timnas yang baru. Terima kasih Bung Andre, Bung Harpa sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.